Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu podcast bersama Santri Bilik Rombeng. Nah, dalam acara kita ini biasa kita membahas tentang eh, hukum-hukum kontemporer yang kemudian kita bahas dengan secara singkat, jelas dan padat. Nah, kali ini di acara podcast bersama Santri Bilik Rombeng ini kita kedatangan tamu dari Pondok Pesantren Al apa, Pak Haji? Saya lupa. Albayan. Albayan. Dari Kampung Wakanda, Kecamatan Wakanda, Kabupaten Wakanda. Baik, sebelum kita bahas tentang tema hari ini yaitu tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Kami persilakan kepada Pak Haji sedikit memperkenalkan agar pemirsa tahu dari mana Anda datang, kemudian dari pondok pesantren mana, apakah sanadnya jelas, apakah keilmuannya jelas, karena ini sangat penting, karena hukum-hukum yang nanti kita bahas ini supaya sanadnya, kemudian kapasitasnya bisa diterima oleh para pemirsa. Terima kasih, silakan. Komanik di kuma baca-baca. Iya, ini buat uji coba aja dulu. Nah, jadi saya pesantren di Kampung Penyawakan pertama di almarhum Al-Maghfurlah Abah Haji Amiruddin. Kemudian tahun 2004 saya mencantren di Sasak Abah Haji atau Abah Yai Suhaimi. Di situ saya menempuh ilmu atau menempuh pelajaran selama 4 tahun kurang lebih. Pertama di Abah Haji itu dari mulai lulus SD sudah belajar ngaji di almarhum sampai lulus di sekolah tingkat aliyah. Berarti cukup lama lah perjalanan Pak Haji sebagai santri. Ya. Itu kalau kita hitung gampangnya kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun lah kurang lebih. Waktu udah ngelotok ya Pak Haji. Bahkan kitab-kitab mungkin sudah pada rusak kali ya. Ya, sebagian ada yang bolong-bolong. Baik pemirsa, karena di santri Bilik Rombeng itu memang budayanya seperti ini. Kadang kita sambil merokok, sambil ngopi. Cuma yang kita bahas biasanya selalu ilmu-ilmu agama. Sebutnya mutola. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan kaget pemirsa kalau misalnya podcast yang kita buat ini ya memang kita buat santai sambil merokok, sambil ngopi, dan mohon maaf bagi yang nggak merokok gitu. Karena hukum merokok juga kan masing-masing ya. Jadi bagi santri itu nggak sulit lah. Yang haram silahkan, yang nggak mengharamkan juga silahkan. Yang penting tahu hukumnya. Kalau memang sudah rokok ini dihukumi makruh, ya makruh. Tidak dinaikkan hukumnya menjadi haram. Atau dinaikkan lagi menjadi halal. Intinya tinggal milih saja begitu. Milih saja. Nah disitulah yang kita sebut biasanya Pak ikhtilaf ulama rahmat. Nah jadi nggak usah ribut-ribut. Yang haram silakan. Ya gitu. Rokok ini kan makruh. Tapi saya terima. Iya, rokok itu makruh dan tidak menghalalkan rokok itu. Begitu. Iya. Nah ini juga bisa jadi pelajaran bagi pemirsa bahwa dalam perbedaan hukum fikih terutama itu jangan sampai menjadi keributan di antara para santri. Karena kalau yang nyantrinya lama itu udah biasa kali ya. Karena di berbagai macam literatur kitab juga perbedaan pendapat ulama itu kan banyak. Baik, Pak Haji, kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Apa kita bahas rokoknya atau kita apa? Temanya sebenarnya hari ini kita sujud syukur. Sujud syukur. Ya, sujud syukur itu sebenarnya sujud yang dilakukan atau dikerjakan ketika kita mendapat kenikmatan, mendapatkan anugerah, mendapatkan
hadiah dan sebagainya yang sifatnya baik untuk kita, yang sifatnya keindahan, apa namanya, kebarokahan dan sebagainya, Kebahagiaan lah. kebahagiaan. Nah, sujud syukur itu sendiri kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita apa namanya, melakukan sujud untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian pada prakteknya bagaimana tuh, Pak? Karena sujud syukur itu pertama nih, apakah itu dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat? Nah, sujud syukur sendiri sebenarnya dilakukan di luar sholat. Oh iya. Kalau sujud ketika sholat itu sudah termasuk rukun di dalam sholat itu sendiri. Nah, kalau sujud syukur itu beda. Karena berada di luar dari rangkaian sholat. sholat. Nah, terus yang kedua, dalam proses pelaksanaannya sujud syukur ini apakah harus kita berwudu dulu, artinya bebas dari hadas kecil, atau nggak berwudu juga nggak masalah kita melakukan sujud syukur? Ya, ini kebanyakan orang itu beranggapan bahwa sujud syukur itu ketika kita mendapat kenikmatan langsung sujud di tempat itu, dan seperti yang sering kita lihat ya di TV-TV, ketika orang itu menang, misalkan main bola, menang dalam pertandingan tinju dan sebagainya, langsung sujud di tempat itu. Nah, itu praktek-praktek yang salah. Mungkin karena mereka mengekspresikan rasa tapi walaupun salah secara praktek sujud syukur, tapi nggak apa-apa kali ya, nggak haram gitu ya? Nggak haram, karena itu cuma ekspresi. Ya, cuma praktek sujud syukurnya yang salah. Nah, gitu. praktek sujud syukurnya yang salah. Ini berarti prakteknya satu, pertama harus berwudu. Harus berwudu tetap. Terus yang kedua harus menghadap kiblat atau tidak? Dan berpakaian yang bersih seperti kita hendak melakukan sholat. Nah, terus bacaannya apa itu? Nah, bacaannya pertama tentu saja kita harus niat, karena segala sesuatu yang bentuknya ibadah, karena sujud syukur itu sendiri kan merupakan suatu ibadah. Betul. Segala sesuatu yang bentuknya ibadah itu harus diawali dengan niat. Harus niat hendak melakukan sujud syukur, kemudian langsung sujud, tidak perlu pakai ruku. Sujud satu kali, bacanya mungkin sebagian pemirsa ada yang sudah tahu, karena kalau yang belum tahu ya biasa bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian duduk seperti duduknya sholat terakhir itu, kemudian salam. Harus ada salamnya juga? Harus ada salamnya. Sujudnya satu kali apa dua kali? Satu kali saja. Karena berarti itu kalau kita simpulkan, pertama harus punya wudu, kedua harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan pakaian kita harus bersih, suci lah. Kita suci. Nah, terus yang ketiga, sujudnya dilakukan satu kali dengan membaca yang sudah dibacakan tadi. Setelah selesai baca, duduk, kemudian salam. Salam seperti sholat? Salam seperti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ boleh kita mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada Allah dalam bentuk doa. Baik pemirsa, itulah gambaran singkat dengan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Mudah-mudahan yang sebelumnya belum tahu tata caranya, mudah-mudahan melalui podcast ini para pemirsa bisa mempraktekkan sujud syukur kita dengan baik dan benar. Dan tentunya sujud syukur ini seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, itu bisa kita lakukan selama kita atau ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kita. Dan memang harusnya sujud syukur itu bisa dilakukan beberapa kali ya. Iya. Yang penting kita dapat nikmat, kita sujud syukur. Karena itu ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Baik pemirsa, mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam podcast ini bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri Bilik Rombeng.